Lanjutan pertandingan Serie A pekan ke-14, AC Milan menang tipis 3-2 dari Torino. Sempat ketinggalan 2 gol lewat Nikola Vlasic dan Dufan Zapata, Milan bangkit lewat 1 gol Adrian Rabiot dan brace Christian Pulisic. Dengan tambahan 3 poin ini, Milan kembali ke puncak klasemen sementara dengan torehan 31 poin. Jumlah yang sama dengan Napoli, tapi Milan unggul agresivitas gol. Di pertandingan lain, Udinese harus menelan kekalahan 1-2 di kandang sendiri oleh Genoa. Anak asuh Daniele De Rossi menang lewat gol Ruslan Malinovskyi dan Brook Nartenkovic. Tim tuan rumah hanya bisa membalas sekali lewat Jakub Petrovski. Kemenangan ini bikin Genoa menjauh dari zona degradasi. Dari Inggris, ada Manchester United yang kembali ke jalur kemenangan setelah taklukkan Wolves dengan skor 4-1. Gol United dicetak oleh Bruno Fernandes 2 kali. Mason Mount dan Bryan Mbeumo. Sedangkan 1 gol Wolves dicetak oleh pemain asal Haiti, Jean-Rigner Bellegarde. Kemenangan ini bikin pasukan Ruben Amorim naik ke peringkat 6 klasemen sementara. Masih dari Inggris, Arne Slot akhirnya memberikan respon terkait pernyataan kontroversial dari Mo Salah. Dilansir Sky Sports, Slot sangat terkejut dengan pernyataan seperti itu. Ia merasa hubungannya dengan Salah masih baik-baik saja. Di ruang ganti dan kam latihan, Salah juga masih terlibat penuh dan mendapat respect dari pemain dan staf. Hubungan rusak, itu bukan perasaanku, tapi dia punya hak untuk merasakan apa yang dia rasakan. Itu adalah kejutan bagiku, kata Slot. Meski ia merasa baik-baik saja, pernyataan Salah telah membuat ruang ganti tak kondusif jelang laga menghadapi Inter Milan. Maka dari itu, tim kepelatihan dan manajemen sepakat untuk tidak menyertakan Salah di laga Liga Champions ini. Selain tanpa Mo Salah, Liverpool juga kehilangan 2 pemain sayap yang lain. Dilansir This is Anfield, Arne Slot telah mengkonfirmasi bahwa Cody Gakpo dan Federico Chiesa akan absen di laga melawan Inter Milan. Kabarnya, Gakpo mengalami cedera. Cedera itu dialami Gakpo saat menghadapi Leeds United kemarin. Sedangkan Chiesa sedang sakit. Kondisi kebugarannya belum mencapai kata fit. Namun pihak tim medis akan terus mengontrol perkembangan kondisi tubuh Chiesa jelang pertandingan. Dari Manchester United, kabarnya Manuel Ugarte telah menerima ketertarikan yang kuat dari klub Turki Galatasaray. Dilansir Strati News, gelandang asal Uruguay itu saat ini sedang diawasi secara ketat oleh Galatasaray menjelang pembukaan jendela transfer Januari. Kabarnya, ketertarikan ini sangat serius karena Gala melihat Ugarte sebagai pemain yang potensial untuk tim. Namun United belum mematok harga untuk sang pemain. Kabarnya, United bersedia melepas Ugarte dengan harga di bawah 50 juta pounds. Manchester United memang sedang berusaha mengumpulkan dana dari penjualan pemain di jeda musim dingin mendatang. Karena nantinya United dikabarkan akan menggunakan uang itu untuk mendatangkan gelandang baru. Setelah Adam Wharton dan Elliot Anderson, kini United dikaitkan dengan gelandang Real Madrid Jude Bellingham. Dilansir Ficha Has, Ineos kabarnya bersedia untuk menggelontorkan dana sekitar 150 juta euro untuk mewujudkan transfer ini. United akan memanfaatkan situasi Bellingham yang mulai tak nyaman berada di bawah kepemimpinan Xabi Alonso. Chelsea kabarnya telah mengkonfirmasi tidak akan membawa Cole Palmer untuk menghadapi Atlanta di ajang Liga Champions. Dilansir Sports Mall, Palmer absen bukan karena cedera. Ini murni kebijakan dari Enzo Maresca. Menurutnya, ini jadi salah satu cara untuknya merawat Palmer. Sang pemain tak bisa terus-terusan bermain 3 kali dalam 1 pekan. Ia butuh istirahat lebih banyak daripada rekan-rekannya. Maresca tak mau memaksakan Palmer untuk tampil di setiap laga demi masa depan karirnya. Dari Inggris, kita ke Spanyol. Ada kabar kurang mengenakan dari bek Barcelona, Ronald Araujo. Dilansir Barca Universal, beberapa hari lalu Araujo sempat meminta libur kepada Hansi Flick untuk memulihkan kondisi mentalnya pasca performa buruk melawan Chelsea. Namun ternyata kondisi mental Araujo terus memburuk. Kondisinya memprihatinkan dan di luar perkiraan tim medis Barcelona. Araujo akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut soal kondisi psikologisnya. Saat ini, pihak klub bahkan masih ragu apakah Araujo bisa kembali bermain sepak bola lagi atau tidak. Kabar yang tak kalah buruk juga datang dari Real Madrid. Cedera yang dialami Eder Militao ternyata lebih parah dari perkiraan awal. Dilansir beIN Sport, bek Real Madrid itu akan absen sekitar 4 bulan setelah hasil pemindaian menunjukkan adanya robekan otot serius di kaki kirinya. Setelah pembengkakan internal mereda, Militao menjalani MRI di fasilitas Ciudad Real Madrid.
yang mengkonfirmasi skenario terburuk. Cedera baru ini menambah daftar cedera yang telah mengganggu ketersediaannya dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Militao berharap bisa pulih tepat waktu demi bisa tampil di Piala Dunia 2026. Masih dari Real Madrid, ada laporan yang menyatakan kalau nasib Xabi Alonso sudah di ujung tanduk. Laga menghadapi Manchester City nanti jadi penentu nasib sang pelatih. Jika kalah, maka Madrid akan memecatnya. Dilansir Football Espana, nantinya yang akan menggantikan Xabi bukan Jurgen Klopp, apalagi Zinedine Zidane. Mereka kabarnya sudah menolak kesempatan itu. Madrid kini menunjuk Alvaro Arbeloa sebagai suksesor Xabi Alonso. Sang pelatih saat ini menukangi Real Madrid Castilla. Manajemen yakin dengan adanya penunjukan dari internal itu akan memperbaiki situasi yang rumit ini. Spanyol sudah, kini giliran membahas sepak bola Italia. Juventus kabarnya sedang memantau gelandang Bayern Munchen Leon Goretzka. Dilansir Foto Italia, Juve memang sedang ingin memperkuat lini tengahnya. Beberapa nama sudah masuk dalam radar. Goretzka bukan nama yang baru-baru banget buat Juve. Tapi kini, seninya tua kabarnya serius mengejar sang pemain. Luciano Spalletti menggemari Goretzka karena ia memiliki pengalaman, mental juara, dan fisik yang mumpuni. Kabarnya, Munchen juga ingin melakukan peremajaan di skuadnya. Goretzka yang usianya sudah 30 tahun berpotensi dilepas. AC Milan memang berhasil comeback luar biasa atas Torino, namun kemenangan itu harus dibayar mahal dengan cederanya sang bintang, Rafael Leao. Dilansir Football Italia, Leao terjatuh sambil meringis saat ia salah menendang bola. Pemain asal Portugal itu langsung mencengkram otot aduktor kanan dan tertatih-tatih meninggalkan lapangan. Masih harus dilihat separah apa cederanya. Pemeriksaan menyeluruh akan dilakukan segera. Leao adalah ujung tombak Milan saat ini. Kehilangannya adalah sebuah kerugian besar. Berkeliling Eropanya sudah, kini kita melipir ke Asia untuk membahas kasus Son Heung-min. Kabarnya bintang Korea Selatan itu jadi korban pemerasan oleh seorang wanita tak dikenal. Dilansir BBC, wanita berusia 20-an memeras mantan kapten Tottenham itu dengan mengaku kalau dia hamil anak laki-lakinya. Wanita itu menuntut Son untuk membayarnya dengan sejumlah uang senilai 153.000 pound. Jika tidak, ia akan mempublikasikan kabar kehamilannya. Namun Son dengan cepat meminta pihak berwajib untuk melakukan penyelidikan. Ini pengadilan Korea Selatan telah mengeluarkan putusan soal kasus ini. Wanita itu dinyatakan bersalah atas kasus pemerasan. Wanita itu akan menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Bergeser ke Malaysia, ada update terkait kasus pemalsuan data pemain naturalisasi. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM akhirnya secara resmi mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Dikutip dari CNN Indonesia, kepastian ini diketahui lewat pernyataan resmi FAM yang dipublikasikan dalam situs resmi mereka. FAM mengungkapkan CAS memberikan waktu hingga 18 Desember mendatang kepada tim hukum FAM untuk menyerahkan pernyataan banding secara lengkap dan tertulis. FAM pun siap untuk mengikuti semua prosedur dengan transparan dan profesional. Sementara dari SEA Games 2025, Indonesia takluk 1-0 dari Filipina. Dilansir Detik, kemenangan Filipina itu telah melahirkan sejarah baru bagi The Azkals. Hal ini merupakan kemenangan pertama The Azkals atas Garuda di ajang SEA Games. Sebaiknya, ini tercatat sebagai sejarah yang memalukan bagi Indonesia. Atas kekalahan tersebut, anak asuh Indra Syafri harus berjuang keras untuk lolos dari grup C SEA Games 2025. Coach Indra merasa para pemainnya tidak menerapkan taktik dan skema dengan baik. Beberapa pola permainan yang sudah dicoba di sesi latihan tak berjalan. Pernyataan Mo Salah yang bikin gempar Eropa telah memancing banyak klub untuk bergerak mengamankan jasanya. Setelah kemarin San Diego dan Galatasaray, kini Al Ittihad tak mau ketinggalan. Dilansir Cut Offside, klub Arab Saudi itu bersedia jadi destinasi selanjutnya jika Salah ingin hengkang dari Liverpool. Al Ittihad kabarnya akan menawarkan proposal senilai 100 juta euro termasuk klausul bagi hasil kepada Liverpool jika suatu saat nanti klub memutuskan untuk menjual Salah kembali. Al Ittihad juga menyiapkan gaji tinggi dan fasilitas kelas wahid jika Salah berkenan hijrah ke Arab. Setelah Lyon, kini Newcastle United kabarnya juga tertarik untuk menampung pemain buangan Chelsea Axel Disasi. Dilansir Cut Offside, Newcastle bergabung dengan beberapa klub yang bersedia memberikan kesempatan kedua bagi Disasi. Bek asal Prancis itu sudah tidak punya ruang di skuad Enzo Maresca. Ia bahkan harus bermain di tim Under 21 demi menjaga kondisinya. Meski terbuang, Disasi masih ingin bersaing di level tertinggi. Maka pindah ke Newcastle adalah kesempatan yang ideal baginya. Newcastle berharap kesempatan
kesepakatan bisa tercapai pada Januari mendatang. Demi memperbaiki kualitas lini depan, Spurs kabarnya ikut dalam antrian untuk mendapatkan tanda tangan Jean-Philippe Mateta. Dilansir Football Insider, Crystal Palace bisa saja terpaksa menjual Mateta di Januari mendatang karena tak ada perkembangan dalam pembicaraan kontrak baru. Spurs jadi tim terbaru yang menunjukkan minat. Jika Spurs serius, mereka harus bersaing dengan AC Milan dan AS Roma. Mateta bisa didapat dengan harga 30 juta euro. Dari Inggris merapat ke Spanyol, di mana ada talenta muda Athletic Bilbao, Mikel Jauregui yang masuk radar Aston Villa. Pemain yang sempat dirumorkan punya darah Malaysia itu dianggap sebagai salah satu talenta segar yang dimiliki Bilbao. Dilansir Vichahas, performa sang pemain telah menuai kekaguman atas kedewasaannya, kemampuannya menjangkau banyak area, dan konsistensinya musim ini. Ia telah membuat Unai Emery kagum. Sang pelatih yang juga berasal dari Spanyol yakin kalau Jauregui bisa cocok untuk skema permainannya. Kabarnya, 60 juta jadi angka yang masuk akal untuk memboyong Mikel Jauregui ke Inggris. Setelah Real Madrid dan Atletico Madrid, kini Barcelona ikutan kejar Kobbie Mainoo. Dilansir Vichahas, pemain jebolan Akademi Manchester United tersebut tengah mencari destinasi di mana ia dapat mengumpulkan menit bermain dan terus berkembang. Barca mengetahui kalau Mainoo bisa datang dengan status pemain pinjaman. Itu adalah peluang yang tak bisa dilewatkan. Di tengah kondisi keuangan yang belum stabil, pemain pinjaman murah tapi berkualitas bisa sangat membantu. Tapi ya itu tadi, saingannya banyak. Selain dari La Liga, ada dari Italia dan klub Inggris juga. Masih dari Barcelona, ada Rafinha yang memberi tanggapan tentang rumor bahwa ia akan hijrah ke Arab Saudi dalam waktu dekat. Dilansir Football Espana, Rafinha justru merasa bingung. Ia yakin bahwa Barcelona adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Entahlah dari mana mereka dapat begitu banyak omong kosong, kata Rafinha. Rumor akan selalu ada, tapi Rafinha telah menegaskan bahwa ia hanya melihat dirinya di Catalonia untuk beberapa tahun ke depan. Ada AC Milan yang mulai frustrasi dengan situasi kontrak Mike Maignan. Dilansir Football Italia, negosiasi benar-benar mandek. Milan dan Maignan tak pernah mencapai kesepakatan untuk urusan gaji. Kabarnya Maignan masih meminta gaji di atas 8 juta euro per musim, sedangkan Milan hanya mampu menawarkan gaji 5 juta euro per musim. Milan mentok di situ, tak mau mengubah proposalnya lagi. Di tengah mandeknya negosiasi, tawaran mulai berdatangan dari Bayern Munchen, Chelsea, bahkan Juventus. Masih soal Milan, tapi berkaitan dengan bek timnas Indonesia, J. Itzes. Dilansir Superball, ada laporan yang mengatakan kalau Milan sudah menghubungi agen J untuk kemungkinan transfer. Milan kabarnya enggan menunggu hingga akhir musim. Mereka ingin mendatangkan Itzes pada Januari mendatang. Sebetulnya Milan punya kesempatan untuk memulangkan Thiago Silva. Max Allegri pun setuju dengan peluang ini. Namun, para petinggi klub lebih suka dengan profil Itzes yang jauh lebih muda dan memiliki potensi sangat tinggi. Ke kabar internasional, ada mantan pemain AS Monaco dan Chelsea, Timo Bakayoko, yang muncul ke media dan berbicara soal masa depannya. Dikutip dari cuitan Fabrizio Romano, Bakayoko saat ini berstatus tanpa klub setelah dilepas oleh PAOK pada pertengahan tahun 2025 kemarin. Menjelang jendela transfer Januari, Bakayoko akan mencari klub baru. Ada beberapa hal yang akan terjadi tentang masa depan saya. Saya merasa 100% siap untuk tantangan berikutnya. Saya sangat merindukan sepak bola, kata Bakayoko. Usianya saat ini 31 tahun dan ia masih ingin berkarir di sepak bola. Dari sepak bola Asia, ada Sintayong yang kabarnya terancam mendapat sanksi imbas kasus penamparan pemain. Dilansir Kompas, kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Sintayong terhadap pemain Ulsan HD, Jung Seong-yun, berbuntut panjang. Sebetulnya, Coach Shin sudah meminta maaf. Mantan pelatih timnas Indonesia itu merasa bahwa tamparan adalah salah satu metode pendekatannya. Namun itu ditangkap lain oleh para pemain Ulsan HD. Kasus ini kini menjadi perhatian Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) yang berencana melakukan investigasi lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, Sintayong beresiko menghadapi sanksi serius dari KFA.